Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina la ilaha illa anta. Bapak Ibu, mari pada malam hari ini kita baca surat At-Tin. Surat At-Tin ini di Al-Quran pada urutan ke-95. Tapi kalau dilihat dari proses turunnya, maka surat At-Tin ini turun pada urutan ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wat-tini, demi tin, demi buatin, waz-zaitun, dan zaitun, wa turi sinin, demi bukit Sinai, wa hadzal baladi, demi kota ini, yaitu kota Mekah, demi kota Mekah ini al-amin, yang aman. Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 3 dibuka dengan sumpah. Ada 4 sumpah. Pertama, demi tin, buahnya. Az-zaitun itu minyaknya. Yang ketiga, bukit Sinai. Yang keempat, kota Mekah. Kenapa Allah bersumpah dengan bukit Sinai? Bukit Sinai ini di Mesir, di mana Nabi Musa pertama kali mendapatkan wahyu, yaitu di Tur Sina, bukit Sinai. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Di kota ini Allah turunkan wahyu pertama kali, yaitu di Gua Hira. Tinggal tin dan zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun? Bisa dimaknai bahwa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun itu dari sisi manfaatnya. Jadi kalau Allah bersumpah berarti bukan sembarang buah. Oleh karena itu tin ini adalah, ketika Allah bersumpah dengan tin berarti buah tin ini banyak manfaatnya. Ketika Allah bersumpah dengan zaitun berarti minyak zaitun banyak manfaatnya. Tetapi sebagian besar ahli tafsir memahami wat-tini wa zaitun supaya ada kaitannya dengan ayat 2 dan 3. Maka tin dan zaitun ini adalah terkait dengan tempat tumbuhnya. Tin banyak tumbuh di Palestina, tin dan zaitun itu. Sehingga wat-tini wa zaitun itu kaitannya adalah tempat di mana banyak tumbuh tin dan zaitun, yaitu di Palestina, terkait dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi tiga-tiganya, ayat 1 sampai 3 ini terkait dengan tempat di mana Allah turunkan wahyu. Jadi tin dan zaitun di Palestina kaitannya dengan
Nabi Isa mendapatkan wahyu. Turisin, Bukit Sinai itu kaitannya dengan Nabi Musa dapat wahyu. Dan kota Mekah terkait dengan Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Sesudah Allah bersumpah, maka sumpah itu ditujukan untuk menguatkan ayat keempat. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Laqad sesungguhnya, khalaqana kami telah menciptakan, al insana manusia, fi dalam ahsan sebaik-baik takwim, sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia manusia, asfala safilin, ke tempat yang paling rendah atau serendah-rendahnya tempat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Jadi ayat 4 Allah tegaskan bahwa manusia, kita semuanya diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk fisik. Jadi sebagian mengartikan itu fisik. Jadi fisik kita ini Bapak Ibu itu diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Sekaligus ada yang berpendapat fi ahsani taqwim, ini mengantarkan manusia mengarah kepada makna bahwa Allah persiapkan manusia untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik, yaitu masuk surga dan kekal di dalamnya. Maka nanti ayat berikutnya illal ladzina amanu, illal ladzina amanu, kaitannya kecuali orang beriman dan beramal soleh dengan ahsan taqwim. Apanya? Ada berpendapat secara fisik manusia ini adalah diciptakan terbaik. Yang kedua, manusia diciptakan punya kedudukan yang terbaik. Kita ambil dua-duanya saja. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan fisik yang terbaik, dan manusia diciptakan untuk dipersiapkan untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik, yaitu dipersiapkan hidup kekal di akhirat dan mendapatkan surga. Illal ladzi summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia ke tempat atau ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada yang berpendapat ke tempat yang serendah-rendahnya asfala safilin tadi adalah adzalil umur, usia pikun. Jadi fisik kita ini terbaik, mau tidak mau satu saat pasti kita akan sampai pada usia pikun. Usia pikun itu adzalil umur, serendah-rendahnya umur. Tapi ada berpendapat asfala safilin itu adalah neraka. Jadi kalau manusia memposisikan dirinya tidak beriman dan beramal soleh, mestinya dia akan mendapatkan kedudukan tertinggi nanti di akhirat, tetapi dia akan menjadi asfala safilin ketika iman dan amal soleh hilang, yaitu masuk neraka. Kita ulas satu persatu nih. Kita baca dulu secara fisik ya. Di surat Nuh ya, surat Nuh. Allah berfirman, wa qad khalaqakum atwara. Ini kita berbicara fisik ya. Bagaimana proses Allah menciptakan fisik kita. Kita awali dulu dari surat Nuh ayat 14. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu
menciptakan kalian atwaro, tingkatan, beberapa tingkatan kejadian. Kejadian apa saja? Tingkatan Allah menciptakan kita. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran satu, dan namanya fase rahim. Jadi fisik kita ini diciptakan Allah pertama adalah di rahim, fase rahim. Fase rahim itu ada 3. Satu, fase air mani. Jadi kita asalnya di rahim itu asalnya adalah air mani, berlangsung 40 hari. Air mani tadi lalu menggumpal jadi darah, nemplek di rahim, segumpal darah, disebut alaqah. Lalu sesudah itu 40 hari lagi maka berubah menjadi segumpal daging. Jadi segumpal daging. Saat sampune berubah jadi segumpal daging, dikasih tulang oleh, ada tulangnya. Tulang itu dibungkus oleh daging, summa ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain, maksudnya ditiupkan ruh pada tubuh kita. Kita baca ayatnya, summa khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami telah menciptakan, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Jadi air mani 40 hari berubah menjadi gumpalan darah, nemplek di rahim, namanya alaqah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan, lalu segumpal daging kami jadikan segumpal lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu dari segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Jadi 40 hari kemudian ditiupkan ruh pada diri kita. Tubuh kita ini dari unsur tanah, mesti kembali ke tanah. Tapi pada tubuh kita ini ada ruh. Ruh itu dari Allah. Oleh karena itu, ruh ini lebih dekat kepada Allah. Di surat Al-Qiyamah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Di surat Al-Fajr, di surat Al-Qiyamah, wal taffatis saqu bisaq, ketika betis kiri dan kanan bertautan, mati diikat itu, ila rabbika yauma idzinil masar, maka kepada Tuhanmu kamu dihalau, roh kita akan dibawa naik ke langit untuk bertemu dengan Allah. Tinggal Bapak lebih condong ke fisik saja atau juga memperhatikan ruh. Jadi kalau hidup ini hanya memperhatikan fisik saja, tidak perhatikan ruh, maka fisik kita nanti akan kembali ke tanah. Tapi kalau kita memperhatikan ruh kita yang ada di dalam fisik kita ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nanti kembalinya kepada Allah, ketemu dengan Allah. Baik, kita lanjutkan dulu. Fase kedua, fase usia. Di Al-Quran disebutkan 4. Tiflan, anak-anak. Asudda, dewasa. Suyukhom, tua. Di surat 22, Arzalil, umur pikun. Hanya 4 ini, Pak. Jadi kita lewati hidup di dunia ini 4 ini. Fase usia kita. Pertama, anak-anak. Lalu yang kedua, dewasa. Yang ketiga, tua, suyukhoh. Yang keempat, pikun. Enggak ada lagi. Kita baca ayatnya. Walladzi khalaqakum min turabin, dia yang menciptakan kamu dari turab tanah. Sinten niki dari tanah? Adam, Nabi Adam. Nggih.
Kalau kita bukan dari tanah, Nabi Adam bukan dari air mani kan? Nabi Adam dari tanah. Istrinya Nabi Adam dari tulang rusuknya Adam. Tapi kalau kita dari air mani. Min turabin summa min nutfatin summa min alaqah summa yukhrijukum tifla. Kemudian dia mengeluarkan kamu menjadi tiflan, anak-anak, sebagai seorang anak. Summa litablu asuddakum, kemudian supaya kamu sampai kepada asuddah, usia dewasa, asuddah dewasa. Summa litakunu suyukha, supaya kemudian supaya kamu menjadi suyukha, tua. Di surat 22 ada lagi sebutkan ardalil umur. Jadi tengerahim air mani, segumpal darah, segumpal daging, dikai tulang, dibungkus sama daging, ditiup gandrung. Kalau di dunia anak-anak, dewasa, tua, pikun. Nah, usia dewasa di surat 46 ayat 15, hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga apabila dia telah dewasa, dewasa itu umurnya 40 tahun. Jadi 40 tahun itu asuddah dewasa. Terus tua pinten tua. Jadi di Al-Qur'an 40 tahun itu dewasa. Fisik kita nih. Jadi kalau kita lihat fisik kita disebutkan di Al-Qur'an fase fisik ya, fase fisik. Surat 30 ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kamu dari lemah. Ini fisik ya, Pak. Jadi Allah menciptakan kita bayi itu lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari sesudah lemah itu kuat. Jadi bayi itu kan lemah ya, sama kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saybah. Kemudian dia menjadikan sesudah kuat fisik kita. Jadi lemah terus tambah kuat, lek wis pada puncak kuat dha'fan. Allah jadikan lemah lagi. Kalau tadi usia dewasa itu 40, berarti 40 itu dari kuat menjadi lemah. Kita berbicara umur. Di Al-Quran ada umur, ada ajal. Kalau umur itu kaitannya dengan waktu yang Allah berikan sama kita, dimakmurkan untuk apa saja, digunakan untuk apa. Kalau kita sekarang punya umur, punya waktu untuk ngaji, sementara ada yang di luar kita, ada yang di warkop, ada yang di macam-macam ya, itu umur. Allah berikan waktu, dimakmurkan untuk apa saja. Tapi kalau ajal itu batas, jatah. Kalau di Al-Quran disebutkan kalau sudah sampai ajalnya, maka tidak bisa dimajukan sesaat pun dan tidak bisa diundur sesaat pun. Itu ajal. Nabi Nuh di Al-Quran disebutkan dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu disebutkan di Al-Quran dakwahnya saja lamanya itu 950 tahun. Tidak disebutkan usianya, dakwah itu nih. Kalau Rasulullah itu 63 tahun. Pinten 63. Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah adalah orang yang paling baik pola fikirnya. Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik pola makannya. Napa umure kok boten 1000 tahun? Napa?
Kenapa usianya tidak 1000 tahun? Bukan karena Nabi Nuh 950 tahun itu dakwanya saja. Itulah ajal, Pak. Jadi lewes kena ajal, tidak berbicara pola makan, tidak berbicara takwa, tidak berbicara pola pikir, tapi lewes kena ajal siapapun ya sudah habis. Tidak bisa dimajukan sesaat pun, tidak bisa diundur sesaat pun. Itu ajal ya. Ketika turun surat Idza Jaa Nasrullah, surat An-Nasr. Idza Jaa Nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Umar mengumpulkan sahabat-sahabat. Umar bertanya, bagaimana pendapatmu tentang surat An-Nasr ini? Para sahabat banyak yang menyampaikan bahwa surat An-Nasr ini sebuah penjelasan yang datangnya dari Allah bahwa kita umat Islam akan diberi nikmat kemenangan memasuki kota Mekah. Tapi saat itu pula Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, masih anak-anak, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surat An-Nasr ini? Kata Ibnu Abbas, surat An-Nasr ini sebagai penjelasan yang datangnya dari Allah bahwa ajal Rasulullah sudah dekat, wafatnya Rasulullah sudah dekat. Sahabat bertanya, kok bisa kamu memahami seperti itu? Iya, karena ketika wahyu sudah sempurna, ketika risalah sudah sempurna, maka tidak ada tersisa dari umur Rasulullah yang tidak ada unsur wahyu itu. Kalau sudah sempurna pasti Rasulullah akan kembali kepada Allah. Itu ajal ya Bapak. Nah, pertanyaan kita, ajal kita pinten? Ajal kita ini pinten ya Pak? Kalau kita baca di dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Hadis hasan. Rasulullah SAW sabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Bapak, kita berbicara ajal ya. Ajal itu apa? Jatah. Lek wis jatah entek tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Jangan pernah berbicara aku lo bertakwa, aku lo pola makanku baik, pola pikirku baik, terus ajale didawakne, ndak bisa. Ajal itu sudah jatah entek. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, berarti rata-rata jatah kita itu 60 sampai 70 kebanyakan. Lah Bapak Ibu masuk kebanyakan apa sing paling titik? Oke. Lek kebanyakan ya berarti 60 sampai 70. Lek titik berarti pinten? Ya di atas 70. Ayo Ustadz kita yang sudah enggak ada sinten? Ustadz sinten? Abdul Hakim. Nggih. Ustadz pinten? 59 kemarin, Bang Hakim. Nggih. 59 atau 60. Pak Jalil pinten? 66-an. Nggih. Dulu siapa Ustadz Farhan? Ustadz Farhan itu pinten? 54. Pak Bakar, Pak Abu Bakar, Ustadz pinten? 56-an. Mudah-mudahan kita masuk yang panjang. Mudah-mudahan kita masuk yang panjang. Tapi kalau ini artinya Bapak Ibu, kita harus paham umur kita sekarang di fase mana.
Bapak Ibu sekarang umurnya berapa? Di fase mana kita ini? Kita bisa kalkulasi kok Pak. Kita bisa kalkulasi umur kita. Artinya napa? Kira-kira awakku nek umur 80, ya apa sih awak niki? Sampeyan lihat wong-wong niki. Orang-orang yang 80 nggih. Padahal itu bekas wong biyen-biyen nggih. Wong biyen-biyen iku mlakune wah bagus, pola makannya bagus kan. Makanan masih pantelo, pohong ngoten nggih. Lah kita ini mulai cilik makannya kayak ngoten. Nggih. Orang sekarang usia 80 kayak begitu fisiknya. 90 tahun kayak begitu. Kita kayak apa? Mari dikalkulasi, Pak. Jadi jamaah, iya, kita harus sadar di fase mana umur kita. Kalau sudah sadar itu, apakah kita ingin menutupi kekurangan-kekurangan di masa-masa kita yang sudah lewat itu? Napa pancet mawon? Pun. Padahal di Al-Quran sudah jelas, ini loh badanmu itu, badan dari lemah menjadi kuat. Nek wis kuat, lemah lagi. Di surat yang lain, di surat di surat Yasin napa? Wa man nu'ammirhu nunakkissu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkissu fil khalqi, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Wong bayi ini kalau lah melumah mawon sih, nggih. Lahir melumah gitu. Sesudah melumah napa? Mengkurep. Sesudah mengkurep napa? Ongkong-ongkong napa niku? Kate longgo niku lho Pak, nggih. Ongkong-ongkong nggih. Terus duduk merangkak, nggih, merangkak. Terus jalannya pelan-pelan kan? Terus lari. Nah, kalau kita tarik ayat ini berarti nanti kebalikannya. Jadi kekuatan kita itu pertama kali yang dicabut ya kebalikannya, proses jalan kita. Tambah umur, nanti proses jalannya besok cepet meneh, Pak. Kula ojo cepet-cepet aku tuwa kan gitu. Jalan kan pelan-pelan. Banyak yang terkena lututnya, melakukannya gak puantar lagi. Terus nanti lama-kelamaan lututnya sakit, gak bisa dipakai, digerakkan, sholatnya duduk di kursi. Nggih. Kan begitu. Kadang-kadang saking sakitnya ini tidak bisa dipakai untuk duduk berbaring saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Fisik kita ini bentuk bagus. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi ingat, Allah akan kembalikan asfala safilin. Maka ada berpendapat asfala safilin adalah pikun dengan tahapan-tahapan tadi. Tahapan-tahapan di rahim begini, lalu anak-anak, lalu dewasa, terus tua, terus pikun. Lalu fisik kita dari lemah, kuat, dari kuat, lemah lagi. Dari sisi kejiwaan, bagaimana jiwa kita digambarkan di dalam Al-Quran? I'lamu annamal hayatud dunya laibun. Ketahuilah sesungguhnya hidup di dunia itu laibun, permainan. Permainan ini masa anak-anak seneng mawon, ngeten iki nggih. Dereng balik nggih. Iki lak dolen mawon, Pak. Jajan, gak dikai nangis, main laibun. Enggak ada dosa, enggak ada pahala. Yang kedua, lahwun. Lahwun itu melalaikan, yang melalaikan. Ini usia remaja. Nggih. Remaja itu sudah ada sudah balik,
ada kewajiban menjalankan syariat agama, tapi lalai, banyak lalainya. Sampeyan tingali lari sing trek-trekan sepeda motor, enten sing tuwek ah. Enten sing trek-trekan sepeda tuwek ngoten. Boten enten kan? Usia pinten niku? SMP, SMA. Nggih. Lahun. Sesudah lahun apa? Zina. Perhiasan. Ayo, kita mari kuliah sing dipikiraken apa? Lak kerja. Kerja golek bojo. Nggih. Kerja dan kerja napa? Duwe omah. Mari duwe omah napa? Pengin napa malih? Pengin perhiasan. Kendaraan. Tafakhur bainakum, status sosial. Ngono sing pengin karire, wis merebut karir. Enten sing memburu napa gelar akademis, profesor, doktor. Sesudah itu napa? Banyaknya harta dan anak-anak berbangga-bangga tentang banyaknya harta. Ini masa tua. Masa tua itu bukan fisik, Pak. Nah, sebelum sepuh fisiknya gak bisa dibanggakan sudah. Napa nih diapakan? Umur 70, 80, ya napa? Ya napa sih? Sampeyan pengen pakai baju sing napa? Nggih. Enggak lagi, yang dibanggakan apa? Anak-anaknya. Maka anak ini menjadi kunci kebahagiaannya. Anak soleh, sekolahnya bagus. Lalu selama hidup sudah mengumpulkan harta apa saja. Sesudah itu napa diputus oleh Allah dengan kematian. Napa di surat 41 ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia teguh pendirian mereka, meneguhkan. Jadi beriman, mentauhidkan Allah, iman yang menggerakkan kepada kesolehan, amal soleh, teguh, istiqomah. Ini yang menentukan. Jadi sak derenge mati beberapa jam atau beberapa menit, sik beriman, masih mentauhidkan Allah, nggih. Soleh sik salat. Terus mati tek. Sing jenenge awak niki nggih. Kita akan mengalami proses hidup kita, badan kita nih, Pak. Begitu mati napa? Berhenti kan tek nggih. Wis gak gerak sama sekali. Karir yang kita sibuk ingin mendapatkan karir, begitu mati tek putus. Gelar akademis, profesor, doktor, begitu mati tek putus. Yang menentukan istiqomah tadi. Kalau masih beriman, masih mentauhidkan Allah, masih soleh, begitu putus ada apa sesudah itu? Enten apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi wis putus semuanya, justru di depannya dia melejit naik dapat derajat yang sangat tinggi. Malaikat-malaikat turun menguatkan Allah takhafu wala tahzan. Aman, tidak takut, bahagia, digembirakan dengan surga. Syaratnya apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aminu alladzina amanu aminu. Hei orang beriman, aminu, pertahankan iman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Begitu mati itu terputus, itu derajatnya naik, Pak. Dikongkon balik ke dunia, enggak. Saking indahnya. Napa teng hadis nek tiyang soleh sing mati qaddimun, segerakan aku, segerakan. Saking indahnya. Tapi kalau tidak beriman, tidak soleh, dan tidak bisa bertahan dengan imannya, itu asfala safilin. Napa bahasa di Al-Quran? Ojo dicabut dhisik aku, unduren.
minta diundur, tidak ingin dicabut. Berat dipukul sama malaikat jidat dan punggungnya. Begitu keluar digawa ning kuburan, napa bahasanya? Ya wailata ila aina tasabun. Aduh, celaka, dibawa kemana saya? Tubuhnya itu. Jadi Bapak Ibu, surat At-Tin ini mengajak kita supaya nilai kita bukan pada fisik. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari qabdah. Qabdah itu segenggam tanah, lalu dibawa naik oleh malaikat, lalu dicampur dengan turab, itu campur dengan tanah namanya tin, lalu pelikat diaduk, lalu kering sal-sal kal fakhar, ditiupkan ruh. Jadi ini loh manusia, tubuhnya paling bagus, tapi pada diri manusia ada ruh. Ruh ini harus diperhatikan, asalnya fitrah, maka kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Disucikan atau dikotori. Kalau disucikan beruntung, kalau dikotori rugi. Bagaimana jalan mensucikannya? Di surat Al-An'am apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil qalah. Hidup ini bakhil, istaghna, mendustakan akhirat, fasanuyassiruhu lil husna. Sulit hidup kita. Benar. Nah, kalau kita lihat lagi dari perjalanan hidup kita, di mana kita hidup pertama kali? Di rahim. Sak sampune teng rahim teng pundi? Dunia. Sak sampune teng dunia di mana? Di alam barzah. Sesudah di alam barzah di mana? Darul Qarar, akhirat. Di rahim berapa bulan? 9 bulan. Di dunia berapa tahun? Tidak sama. Nggih. Sesudah di dunia ini di mana kita? Di alam barzah. Di alam barzah berapa tahun? Ngenteni kiamat. Nggih, ngenteni kiamat. Percaya atau tidak percaya? Bapak hidup di dunia di rahim bukan pilihan Bapak. Kehendak Allah. Bapak terlahir di dunia dengan fisik Bapak, kehendak Allah, dengan kemampuan otak yang ada pada kita dari Allah. Nanti ketika kita mati bukan kemauan kita. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Nanti di alam barzah dibangkitkan lagi dari kuburan, kita tidak tahu. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah semuanya. Okay. Nah, kita hidup ini kalau Bapak hitung-hitung, pun kita coba ngitung-hitung nggih. Mulai kerja usia pinten? Selawi 25 nggih. Pensiun 60. Nek dihitung-hitung ngoten gajine ben wulan dari usia 25 sampai 60 berapa tahun? Berapa M? Berapa T, Pak? Itukah nilai kita? Apa itu nilai kita? Apa Allah menciptakan kita untuk itu? Okay. Apakah Allah menciptakan kita untuk itu saja? Iya, kita diperintahkan mencari harta, tapi bukan untuk dunia. Tapi kita diciptakan di dunia ini mencari harta, itu modal. Modal, sehat itu modal, harta itu modal, keluarga itu modal. Mengkerucut napa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, fama yukadzibuka illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Kalau asfala safilin tadi diartikan pikun, lalu bagaimana kita memahami kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Orang kafir bisa pikun? Bisa. Orang beriman bisa pikun? Bisa. Apa bedanya? Kalau orang itu beriman, kalau orang itu beramal soleh, sebelum pikunnya, lalu dia pikun, maka kepikunan dia tidak memutus pahalanya sebelumnya. Ketika masih sehat, darangi pikun, biasa ngaji, biasa salat malam, terus pikun, si oleh pahala namanya ditulis dapat pahala yang tak terputus dari kebiasaan ketika dia belum pikun. Bapak ngaji biasa ngeten nggih, tiba-tiba terus stroke, mboten saged salat berjamaah, ndak bisa ngaji, dihitung dapat pahala tetap mengalir. Menurut Ibnu Abbas, summarodatna wa salah safirin, mau tidak mau manusia pasti pikun, tambah tua tambah pikun, kecuali orang yang membaca Quran. Jadi lek pengen ndak cepet pikun, harus kuat baca Qurannya. Jadi bapak baca Quran terus, atau ikut ngaji Quran, ngaji hadis, itu juga akan memberikan kekuatan pada otak kita terus hidup, sel-sel hidup, karena berinteraksi dengan mukjizat Allah Quran. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang beriman beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu surga. Surga itu adalah pahala yang tak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan dari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Lek wis Allah sudah jelaskan, nih loh manusia, ini loh perjalanan hidupnya, sik gak percaya ke akhirat. Apa masih belum percaya? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau percaya dengan akhirat itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Siapa yang beramal soleh, amal kebaikan sekecil apapun dibalasi dengan adil oleh Allah. Enggak ada yang sia-sia. Barang siapa yang beramal keburukan, juga akan Allah balasi keburukan itu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi napa? Surga itu ghaib, akhirat itu ghaib, neraka itu ghaib, sesudah mati itu ghaib. Maka perintah Allah, berimanlah, yakinlah, karena ini masalah ghaib, itulah iman. Jadi masalah akhirat itu ghaib, maka konsepnya adalah iman. Dulu kita bahas napa? Di surat 7 ayat 100 berapa itu nggih? Napa bedanya manusia dengan hewan? Kita ini Bapak Ibu, kalau ada tulisan dilarang masuk, di depan kita ada, di depan ada longsor, gak ketok nih Pak, gak kelihatan. Tapi cukup dengan tulisan itu, terpercaya tuh, tanda tangan RT, tanda tangan desa ya. Jalan kanok lain itu tok pun gak boleh masuk. Masa diteruskan? Enggak kan? Karena kita punya akal. Tapi kalau kambing, sampean tulis sing ngoten. Balik napa mboten? Kapan balik? Nek wis besok liwat, delok. Sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasul, kalau kamu begini masuk surga. Kalau kamu begini masuk neraka. Kita punya akal. Kita punya telinga, kita punya mata. Kalau tidak mau percaya, kalau tidak mau beriman, maka posisi kita seperti binatang ternak. Naudzubillah. Maka Bapak Ibu ngaji ini
seakan surga di depan kita. Kalau kita tidak berbuat maksiat, kalau orang yakin dengan akhirat, maka seakan di depannya ada neraka, maka nggak jadi hendak. Itulah yang disebut di dalam hadis, ada majelis zikir, malaikat sayyarah bertemu, berkumpul, halumu, kemarilah. Allah bertanya, hambaku sedang apa? Berzikir, tasbih, tahmid. Apakah mereka sudah melihat aku? Allah lebih tahu. Belum, ya Allah. Bagaimana kalau hambaku yang ada di majelis zikir itu sekarang melihat aku? Bertambah semangat lagi. Apa yang diminta oleh hambaku? Surga. Apakah mereka sudah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau aku tampakkan surga? Sungguh mereka akan berantusias untuk mentaati. Apa yang mereka takutkan? Neraka. Apakah mereka sudah melihat neraka? Belum. Bagaimana kalau neraka sudah tampakkan? Sungguh mereka bertambah takut. Inilah yang disebut dengan ihsan. Jadi Bapak Ibu, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kita harus terus berjuang supaya apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah, dari hadis itu, lalu kita beribadah sampai pada tataran seakan surga di depan kita dan seakan neraka ketika kita mau bermaksiat. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Inilah wahyu diturunkan di tempat-tempat yang Allah jadikan sumpahnya begitu tingginya nilai wahyu itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakim. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mudah-mudahan memberikan kepada kita pemahaman, dan pemahaman itu meresap dalam hati kita dan akan berpengaruh kepada perilaku kita sehari-hari. Bertambah semangat dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa istiqomah sehingga akhir dari hidup ini pada level iman kita yang puncak, bukan pada jatuh-jatuhnya iman kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.